Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia. Salam sukses para subscriber semuanya. Dan salam sejahtera bagi para pemirsa dimanapun berada. Yang pertama sekali, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah para pemirsa semuanya dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih kepada subscriber yang selalu setia menyaksikan konten-konten yang kami publikasikan. Mudah-mudahan apa yang kami publikasikan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sekitar jam 9 lewat, saya akan mereview tentang kandang BSF saya yang saya lakukan beberapa hari belakangan ini. Saya lakukan perubahan. Yang saya rubah adalah itu tempat prapupanya atau kotak prapupanya. Seperti yang tampil di layar, ini adalah kotak prapupanya yang saya buat dengan ukuran lebih kurang 80 dikali panjang 278 lebih kurang. Dengan tingginya itu lebih kurang 1 meter. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kemarin kotak prapupa ini berada di dalam kandang. Itu pengalaman saya, masih banyak lalat BSF-nya bertelur di dalam kotak prapupa tersebut. Kemungkinan juga kekurangan pengetahuan saya dalam berbudidaya BSF ini. Jadi saya mencoba merubah kotak prapupanya itu berada di luar. Baik para pemirsa semuanya, coba kita lihat bagaimana kondisi di dalam kotak ini. Ini sebelum kita buka, ini kita tutup dengan plastik. Kenapa kita tutup? Itu untuk mencegah air hujan, rembesan air hujan langsung ke triplek. Karena bahan yang kita gunakan itu bahan triplek. Kalau kena air itu kemungkinan akan cepat hancur. Baik para pemirsa semuanya, ini kondisi di dalam kotak. Di dalam kotak prapupa, ini saya buat rak-rak seperti ini kondisinya. Ini masih kosong, belum kita isi prapupa. Yang ini pun baru satu kotak kita isi prapupanya. Yang di sebelah sini kenapa tidak kita buka? Karena ini prapupanya itu sudah full, sudah penuh ke atas. Jadi kemungkinan besar lalat BSF-nya itu sudah pada keluar dari cangkangnya. Jadi tidak kita buka, karena kalau kita buka itu menyebabkan lalat BSF-nya akan keluar ke alam liar. Ini kenapa kita tidak kita buka. Ini baru satu. Itu pun sudah banyak, sudah ada lalat BSF-nya yang keluar. Ini contohnya, dan yang nempel di dinding-dinding tersebut itu lalat BSF. Jadi perkiraan kotak ini bisa muat lebih kurang prapupanya sekitar 60 kilo lebih kurang. Karena tingkatannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, bukan 60 kilo. Sekitar 40 kilo lebih kurang. Karena kalau kita paksakan 60 kilo juga bisa. Seperti ini kondisi di dalamnya. Ini pun masih banyak kekurangannya. Kenapa masih banyak kekurangannya? Itu semut masih pada naik. Ini masih ada semut-semutnya ini. Semut masih pada naik. Yang lebih baik kandang BSF-nya itu dibuat untuk lantainya dibuat secara permanen dan sekelilingnya dibuat siring dan diisi dengan air supaya semut atau predator-predator lainnya itu tidak bisa masuk ke dalam kandang BSF kita. Itu menurut saya yang lebih baik. Karena sekarang ini saya masih dalam tahap belajar. Insya Allah nantinya akan saya buat yang lebih baik lagi.
Baik para pemirsa semuanya, kita coba lihat kondisi di kandang di tempat lalatnya. Sebelum kita ke tempat lalat, ini di sebelah sana ini saya buat ada lubang. Ukurannya lubangnya itu lebih kurang 5 kali 7, lebih kurang. Di sebelah atas itu ada 2, di bawahnya saya buat 1. Kegunaan lubang ini adalah supaya apabila lalat BSF-nya ini keluar dari cangkang pupanya, itu langsung menuju ke tempat sangkarnya. Dia keluar langsung mencari cahaya matahari. Ini kegunaan daripada lubang tersebut. Baik para pemirsa semuanya, kita coba lihat di kandang BSF-nya seperti apa. Baik para pemirsa semuanya, ini kondisi di kandang BSF-nya. Alhamdulillah lalatnya itu sudah banyak keluar. Mudah-mudahan lalatnya bisa bertelur di tempat yang kita siapkan secara maksimal. Ini baru sekitar lebih kurang 3 hari lalat ini baru keluar banyak. Ini di sini pun ada saya beri pengaman itu berupa jaring. Ini. Nah, ini jaringnya. Kenapa saya berikan jaring ini? Tidak harus kita diberi pengaman seperti jaring ini. Kenapa saya berikan? Yang pertama sekali, di pekarangan saya ini sangat banyak sekali burung-burung gedung atau burung-burung gereja. Jadi burung-burung tersebut sering menempel di waring atau di dinding kandang BSF ini. Jadi dia memakan lalat BSF-nya. Jadi ini pun saya perhatikan beberapa hari ini baru saya tahu. Dari kemarin itu saya belum tahu kenapa lalat BSF ini prapupanya banyak kita masuk. Ternyata lalat BSF-nya ini banyak yang mati. Jadi saya tahu penyebabnya adalah burung, maka saya berinisiatif untuk memasang jaring untuk pengaman di luar. Itu pun masih juga burung-burung pun masih bisa pada masuk nempel di atas kandang tersebut, karena di atas kandang tersebut tidak saya tutup full. Ini kenapa saya berikan jaring ini. Jadi bagi para pemirsa semuanya, kalau untuk membuat kandang BSF-nya ini, saya rekomendasikan itu menggunakan jaring untuk ventilasi atau untuk penghalang nyamuk, atau juga kita bisa menggunakan kelambu nyamuk. Kalau di toko bangunan itu ada warnanya hijau atau warna biru, karena saya nggak tahu namanya apa. Jadi itu yang saya rekomendasikan, karena yang saya gunakan ini waringnya ini cukup terlalu longgar atau terlalu jarang, lubangnya cukup besar seperti para pemirsa lihat. Ini tidak direkomendasikan. Kemungkinan untuk kedepannya insya Allah nanti akan saya perbaharui lagi ke yang lebih baik menggunakan waring yang saya sebutkan tadi. Untuk sementara ini saya memanfaatkan apa yang ada terlebih dahulu dikarenakan situasi dan kondisi. Ini kondisi BSF-nya, dapat pemirsa lihat dari luar ini. Ini mohon maaf, saya tidak masuk ke dalam dikarenakan lalat BSF-nya itu masih aktif atau masih dalam keadaan kawin. Takut nanti kita masuk ke dalam itu bisa terganggu dalam proses dia mencari pasangannya. Baik para pemirsa semuanya, ini kondisi di dalam kandang. Saya ambil gambar ini dari pintu kandang BSF ini. Yang di sana nampak itu adalah kotak-kotak berisi dengan bahan-bahan pemancingan. Isinya adalah saya buat dari buah-buahan busuk yang saya blender supaya lebih halus. Itu yang saya masukkan, dan juga ampas tahu. Dan di sana pun sama isinya.
Jadi di dalam kandang saya ini tidak saya tidak saya taruh itu daun-daun pisang, daun-daunan, apalagi tumbuh-tumbuhan. Dikarenakan yang saya khawatirkan, kenapa tidak saya taruh, dikhawatirkan lalat BSF-nya bisa bertelur di sela-sela daun-daunan tersebut atau di sela-sela tanaman tersebut. Jadi kalau lalat BSF-nya bertelur di sana, maka tidak bisa kita ambil. Jadi di kandang BSF saya ini full kosong, cuma ada media pemancingan saja. Ini kondisi lalatnya, dapat pemirsa lihat dari jauh. Sekali lagi saya sampaikan kepada para pemirsa semuanya, lalat kandang BSF saya ini belum begitu maksimal, belum begitu baik. Jadi kalau para pemirsa ingin membuat kandang BSF untuk budidaya maggot BSF, itu bisa mencari rekomendasi-rekomendasi dari channel-channel yang lain, itu sangat baik sekali. Kalau untuk kandang saya ini tidak bisa direkomendasikan, belum bisa direkomendasikan. Ini kondisi di dalam kandang, alhamdulillah lalatnya cukup lumayan banyak. Baik para pemirsa semuanya, tambahan di atas kandangnya ini saya taruh itu ada bidang untuk hinggap lalat BSF. Ini juga menggunakan waring. Ini memanjang ke sana. Mudah-mudahan ini jelas. Untuk pintunya sendiri saya menggunakan resleting. Ini pintunya. Jadi untuk perawatannya para pemirsa semuanya, saya mau merawat lalat BSF ini cuma dengan penyemprotan air putih murni, tanpa ada campuran gula pasir atau gula merah atau yang lainnya. Penyemprotannya ini saya lakukan apabila terik panas, itu saya lakukan 2 kali sehari, siang dan sore, berkisaran jam 11 dan jam 3 sore, lebih kurang seperti itu. Itu yang saya lakukan untuk perawatan lalat BSF. Terkadang pun saya penyemprotannya itu saya lakukan 3 kali sehari. Dan di dalam kandang tersebut itu tidak ada saya taruh untuk air minumnya. Dikarenakan apa? Dikhawatirkan lalat BSF-nya bisa tercebur di air minum tersebut, maka bisa menyebabkan lalat BSF-nya mati. Itu menurut saya. Baik para pemirsa semuanya, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih bagi para pemirsa atau subscriber yang sudah setia menyaksikan konten-konten yang kami buat, yang kami publikasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.